dan juga biar teman-teman kami ganti karena kalian menjaga kenyamanannya dan juga keamanannya ketika mendampingi sendiri. Dan juga yang terakhir kalian harus wajib banget bawa logistik pertama air. Kenapa? Karena di NRJ di sana tidak ada mata air. Oleh karena itu kalian harus wajib bawa air. Jangan sampai kalian dehidrasi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kalian harus mewaspadai maintenance waktu. Karena gunung area ini kalian harus wajib menghindari terjadi matahari agar kalian tidak gosong dan jangan lupa buat sunscreen. Terima kasih. Luar biasa. Peduli wisata, desa wisata aman, sukses. Tentang penerapan standar tingkat 3 di Gunung Dempo. Dari Gunung Dempo ini terletak di perbatasan antara Sumatera Selatan dan Bengkulu, tepatnya di Pagaralan. Dari Gunung Dempo ini memiliki ketinggian 3.173 mdpl. Dan Gunung Dempo ini memiliki 2 puncak utama. Lalu di sini kami akan menjelaskan dua cara saat kita menaiki Gunung Dempo dengan cara melakukan perjalanan sendiri dan juga berkelompok. Di sini kami menyediakan beberapa standar keselamatan untuk sendiri, bisa menggunakan pakaian, sarung tangan, dan sepatu yang nyaman untuk menelusuri Gunung Dempo. Lalu ketika kita ingin menginap di Gunung Dempo, kita membutuhkan center untuk kenyamanan kita, dan juga saat kita ingin menginap kita menyediakan sleeping bag dan juga tas untuk membawa serangkaian alat-alat yang digunakan saat menelusuri Gunung Dempo. Dan juga saat kita berkelompok kita akan membawa beberapa alat masak dan juga perlengkapan 3K, yaitu ada perlengkapan K3 dan juga kantong sampah. Ketika kita melakukan perjalanan di Gunung Dempo, kita harus membawa kantong sampah karena hal kecil itu saja yang kadang kita tidak sadari sebagai wisatawan. Jadi ketika kita ingin naik gunung, kita harus membawa kantong sampah. Lalu sampah yang kita sudah kumpulkan itu kita harus bawa turun kembali ke tempat kita ataupun di tempat peristirahatan terakhir. Jadi kita bisa menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar seperti di Gunung Dempo. Lalu juga ketika kita ingin melakukan perjalanan, kita juga membutuhkan GPS atau peta untuk mengetahui alur pendakian dan juga kita tidak mudah tersesat. Kalicalan, jaya, jaya, jaya. Mendaki aman, semua bahagia. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan SOP di Kalitalang. Kalitalang inilah terletak di Klaten. SOP yang pertama yaitu persiapan dan peralatan seperti sepatu, air putih, dan cemilan, dan juga P3K untuk mengatasi untuk mengantisipasi cedera atau kelelahan. Kemudian yang kedua ada daftar dan lapor. Daftar dan lapornya di posko pendataan atau simaksi adalah surat izin masuk kawasan. Kemudian yang ketiga ada ikuti jalur resmi dengan menggunakan tanda panah atau penunjuk jalan. Yang keempat itu dari kebersihan, bawa kembali sampah. Kalau misalnya ada wisatawan yang mau berkunjung ke Kalitalang ini, sampahnya harus dibawa kembali. Yang kelima itu dilarang merusak alam seperti flora dan fauna. Yang keenam, kembali dan lapor ke posko. Jadi kalau misalnya wisatawan sudah berkunjung ke destinasi ini, wajib lapor untuk mengetahui apakah mereka tidak cedera atau tidak tahu. Ayo. Jalan dua ya Pak. Satu dari Satu kali suci. Aman dulu, baru asik. Jadi pertama kami dari kelompok Kali Suci Kestubil dan ingin memaparkan Kalija. Kali Suci sendiri berasal dari Budi Kidul,
Kecamatan Manu, daerah Jakarta. Nah, di sini yang menjelaskan tentang safety equipment yang berada di kali suci. SOP ini sendiri berasal dari susur sungai dan rafting. Jadi untuk safety-nya yang pertama yaitu ada helm pelindung, karena ini cave tubing menyusuri sungai, jadi harus wajib menggunakan helm biar misalnya terbentur atau stalaktit tidak luka, dan menggunakan pelampung atau ban, dan lepet juga. Mas, gimana misalnya kalau menggunakan ban aja tapi nggak pakai pelampung, dan misalnya bannya tiba-tiba kempes kan, jadi nanti tenggelam, misalnya nggak bisa renang, safety. Terus pakai lutut dan siku. Jadi sama kayak helm tadi kan menyusuri sungai dan ada arusnya juga, nanti misalnya kena batu biar aman, nggak luka, nggak lebam-lebam. Terus wajib menggunakan alas kaki atau pelindung kaki biar misalnya kena batu tajam juga nggak luka, biar aman, nggak berdarah. Jajan lagi. Sing seru bos. Sing seru. Gas tubing kali suci, aman dulu baru asik. Iya, kita kerja. Siap, aman kerja. Harus. Bahaya datang. Stop. Video. Selamat. Jangan banyak tanya ya. Ayo boleh. Ada juga barang-barang yang kita bawa sesuai kebutuhan, yaitu ada makanan, juga ada sabuk bersih untuk penampilan, jaket minum, handphone, dan lain. Ye lagi. Arjuno, Ria, kita ulang lagi ya. Arjuno, Ria, kita kerja. Siap, aman kerja. Harus. Stop. Prestasi hebat Arjuno. Scuba diving, safe diver, smart diver, Taka Makassar, keeping safer. Menjelaskan Taka Makassar menerapkan K3 Taka Makassar sepertinya di Labuan Bajo. Jadi alat-alat yang digunakan sebelum teman-teman, untuk panduan keselamatan selama menyelam di Taka Makassar ini berikut beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan bagi penyelam, seperti masker selam, kemudian ada snorkel, kaki kakap, baju selam, kemudian ada juga BCG atau pelampung, kemudian ada regulator, air tank atau udara, kemudian ada juga sabuk pemberat untuk biar penyelam itu tidak terapung. Dan ini juga hal yang tidak boleh dilakukan di sana, yaitu jangan membawa karang-karang atau ditolak
pulang terus dan itu atau tidak. Terus hal-hal yang boleh dilakukan gunakan pelampung atau life jika belum mahir berenang. Dan juga kalau berenang di sana itu harus mengikuti guide-nya supaya menghindari hal-hal yang tidak perlu. Dan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kelestarian laut yang ada, kami juga memastikan seperti yang tadi, hal yang tidak boleh dilakukan seperti menginjak terumbu karang, kemudian merusak biota laut. Kami mau memastikan bahwa alam dan juga keamanan bagi keselamatan bagi penyelam itu terjaga aman. Itu saja. Sekian, terima kasih. Tutup dengan yel-yel yang keras. Scuba diving, safe diver, smart diver, Taman Makassar, keep it safer. Gunung Argopuro, berangkat bareng, pulang bareng atau tersesat bareng. Gunung Argopuro, berangkat aman, pulang selamat. Oke, jadi ini adalah poster ketiga untuk Gunung Argopuro. Di sini yang kami highlight adalah bahaya Gunung Argopuro. Karena Gunung Argopuro ini termasuk gunung yang tidak ramah untuk pemula. Waktu tempuhnya bisa 2-4 hari. Bahkan kalau cuaca ekstrim itu bisa sampai 7 hari. Wow, menakutkan kan? Nah, di sini yang kami highlight adalah cuaca ekstrim, kabut tebal. Lalu ada medan terjal dan licin, kehabisan logistik. Ini paling umum ya, karena waktu tempuhnya yang lama menjadikan tantangan di logistik. Apalagi untuk para pemula yang belum kuat membawa carrier yang berat. Resiko tersesat dan susah sinyal karena medannya itu cukup jauh, terjal juga, dan membuat susah sinyal. Dehidrasi dan hipotermia seperti gunung-gunung pada umumnya, tantangan yang biasa dihadapi para pendaki. Hewan liar, ular, babi hutan, ya seperti gunung-gunung biasa. Lalu SOP pendakian, kali ini kami akan mendatangkan langsung pendaki Argopuro, teman-teman. Ayo, silakan Mas. Jadi teman-teman, kalau mau mendaki pastikan menggunakan thermal jacket yang bisa menahan panas tubuh teman-teman agar tidak terkena hipotermia. Lalu menggunakan sepatu gunung. Ini Mas, mereknya apa? Harganya berapa? Mahal ya? Dan menggunakan celana yang safety juga. Karena di hutan yang lembab pasti ada lintah yang akan menyedot darah dan serangga-serangga lainnya. Safety juga dari gigitan ural. Ya kurang lebih seperti ini. Kurang carryingnya saja, tapi ini sudah sesuai untuk mendaki Kalitalang, gunung-gunung dengan MDPL yang rendah. Oke begitu, terima kasih Mas, silahkan lanjut ke Argopuro. Oke, SOP pendakian, registrasi di pos pendakian resmi seperti biasa. Cek kondisi fisik dan perlengkapan, jangan mendaki Argopuro ketika kondisi fisik sakit atau tidak fit. Lalu jangan mendaki sendiri, ya kalau sendiri terserah sih, tapi kalau tidak disarankan untuk sendiri. Ikuti rute resmi dan patuhi peraturan. Hargai aturan adat, hargai aturan dari pihak pengelola. Lalu hormati adat dan area sakral ya, sudah saya jelaskan, simpan nomor darurat dan lapor saat turun agar tim keselamatan yang ada di sana bisa tahu sampai mana sih kita mendakinya. Oke begitu, slogannya naik dengan aman, pulang dengan selamat. Jaga alam, alam jaga kita. Begitu, sekian dari Argopuro. Terima kasih. Ya sekali lagi. Oke. Gunung Argopuro, berangkat bareng, pulang bareng atau tersesat bareng. Gunung Argopuro, berangkat aman, pulang selamat. Kasih W. Oh, keren. Keren. Yeay. Oke, langsung aja menjelaskan mengenai standar kapal sungai ada di Danau Kalimutu. Jadi Danau Kalimutu itu terletak di
Kabupaten NT, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan atau apa aja sih kalau kita ada di sana? Jadi saya dan teman-teman yang di sana itu kita harus melakukan pendaftaran dan pembelian tiket secara daring. Jadi mengantisipasi adanya reservasi yang membludak gitu. Lalu ada pembayaran non tunai atau cashless. Di sini itu lebih untuk pembayarannya. Dan apa aja sih yang perlu dibawa di sana? Yang pertama itu ada pakaian hangat. Jadi dana penduduk ini tempatnya harus naik gitu, naik tangga. Jadi kita harus pakai pakaian yang memang nyaman dan juga hangat untuk kita. Lalu ada sepatunya itu bebas apa aja yang penting nyaman di kaki. Karena kita perlu mendaki ke tempat yang lebih panas. Dan juga logistik selanjutnya mulai dari makanan ringan ataupun minuman dan sebagai senjata atau obat-obatan yang perlu dibawa. Nilai terakhir identitas diri dan alat pembayaran untuk registrasinya. Dan aturan pengaturan penggunaan di dalam permutu itu ada dalam kebersihan baik di danau maupun di area wisata budaya di sana. Dan juga kita mengikuti lupa yang telah disediakan. Kita tidak mengikuti lupa yang disediakan, kita akan tersesat gitu. Lalu dilarang berenang. Jadi di danau Kalimutu itu adalah danau yang memang tidak bisa digunakan untuk berenang. Dan juga jam operasionalnya mulai dari jam 8 hingga jam 5 itu dari danau Kalimutu. Oke, tutup dengan yel-yel. Dikasih wes. Oke, ayo bener keren deh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kalimutu keren. Ini dan begini, kami datang berani sampai panjang sampai jadi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang SOP K3 di gunung. Gunung yang kami ambil adalah Gunung Rinjani. Yang untuk sekedar informasi, kalau Gunung Rinjani itu ada di Nusa Tenggara Barat. Ketinggiannya kira-kira 3.700 mdpl. Wow. Pertama, outfit. Yang pertama yang kita gunakan adalah topi. Tapi topi ini adalah opsional ya, tidak wajib. Karena kalau di dalam hutan biasanya itu teduh, tidak terlalu panas juga. Seperti sekarang ini contohnya. Selanjutnya adalah carrier. Nah, carrier ini bisa dibilang wajib karena kita bisa mengisi semua barang-barang kita di dalam, mau logistik, mau pakaian ataupun barang-barang keperluan kita lainnya bisa kita isi di dalam carrier tersebut. Selanjutnya adalah baju atau menggunakan jaket outdoor. Nah, kalau kita jalan kemana-mana wajib ya menggunakan baju. Tapi masa ya, kita juga harus membawa jaket untuk penghangat kita karena suhu di gunung itu biasanya lebih dingin daripada suhu di tempat kita biasa. Nah, selanjutnya celana outdoor. Nah, ini juga wajib ya. Setelah itu sepatu gunung. Nah, dianjurkan sepatu gunung itu harus tinggi di atas mata kaki. Nah, tujuannya adalah supaya meminimalisir terjadinya kecelakaan seperti terkilir dan dia menahan. Nah, itu bisa diminimalisir dengan menggunakan sepatu yang tingginya di atas mata kaki. Selanjutnya menggunakan porter. Kalau isunya di Rinjani ini harus menggunakan porter. Terus selanjutnya adalah persyaratan pendakian. Pertama, surat keterangan sehat dari dokter. Nah, sebelum kita mendaki gunung, kita harus membuat surat keterangan sehat dari dokter. Bisa kita minta di puskesmas ataupun langsung ke rumah sakit. Selanjutnya, izin pendakian dari kantor Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, harus memiliki izin ya, supaya kita bisa didata juga. Jadi ketika terjadi kecelakaan, misalnya hilang di gunung, itu bisa dicari karena datanya ada. Kalau kita mendakinya ilegal tanpa izin, itu kalau hilang bisa ya fatal. Dan selanjutnya adalah membawa perlengkapan pendakian yang memadai. Oke, di sini yang lebih ditekankan adalah logistik dan juga penghangat badan kita. Misalnya jaket, energi
emergency blanket itu juga wajib. Terus logistik, misalnya kita mendaki 4 hari atau 5 hari, tidak bisa kita hanya membawa 1 bungkus mie instan. Kita harus membawa yang bisa bertahan 4 hari untuk kita. Nah, selanjutnya adalah membawa air minum dan makanan yang secukupnya. Oh, itu sudah dijelaskan tadi. Mengikuti aturan dan instruksi dari guide atau pengelola Taman Nasional. Nah, ini kita harus mengikuti guide-nya atau pengelolanya supaya menghindari terjadinya kecelakaan seperti Juliana kemarin ya, yang orang Brasil itu. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Jangan dulu. Iya. Jangan dulu. Iya. Yuk, 1. Sabar. Ya. Ayo, jalan dulu ya. Lifting ketiga Sungai Ayung Bali. Jaya. Ketiga luar biasa. Waktu gedung bagus. Satu patuh kepada aturan keselamatan dari pemandu sebelum dan selama di atas perahu, seperti duduk yang seimbang dengan juga ikuti arahan pemandu. Lalu gunakan bahan pelampung saat ada darat di air. Jika kalau ada yang tenggelam, siapkan pelampung. Ketiga adalah gunakan helm saat arung jeram untuk melindungi kepala dari benturan. Karena rafting ini kan cenderung akan terjadi benturan, jadi penggunaan helm ini sangat penting untuk melindungi kepala. Yang keempat adalah pegangan dayung. Jadi untuk dayungan ini sangat penting dalam Sungai Ayung di Bali ini, karena bukan hanya di Bali, dimanapun, karena ini merupakan persyaratan ketika kita mulai menyusur sungai itu. Terus yang kelima adalah selalu gunakan life jacket. Nah, life jacket ini sangat penting karena ketika kita terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, life jacket ini dapat membantu kita untuk terapung di atas air. Jadi kita menyarankan di semua wisatawan yang datang harus menggunakan life jacket. Kurang lebih seperti itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Gunung Semeru. Cek diri, ketiga dulu, baru beraksi. Selamat siang, Ovian yang saya hormati. Selamat siang, kakak KKN yang saya hargai dan saya cintai. Di sini kami akan memaparkan standar perlengkapan mendaki Gunung Semeru. Sebelumnya kami ingin menjelaskan dulu latar belakang dari Gunung Semeru. Gunung Semeru ini dia berada di Jawa Timur, dan gunung ini memiliki tinggi sekitar 3.674 mdpl. Ada beberapa persyaratan untuk mendaki Gunung Semeru dengan perlengkapan tertentu. Yang pertama yaitu kompas. Kompas ini sangat perlu karena kompas digunakan untuk menunjuk arah. Yang berikut adalah senter sebagai alat pencahayaan dan sarung tangan. Kenapa sarung tangan? Sarung tangan ini sangat berguna untuk terhindar dari penyakit hipotermia, dan penyakit hipotermia ini adalah salah satu masalah yang kerap terjadi pada saat para pendaki menaiki gunung, karena cuacanya yang dingin itu membuat beberapa pendaki mengalami penyakit hipotermia. Dan yang berikut yaitu alat P3K yang sangat dibutuhkan, karena jika para pendaki tidak membawa alat P3K maka banyak kendala atau tantangan yang akan terjadi. Ada beberapa juga pakaian yang beberapa alat yang harus dibawa, yaitu pakaian hangat, tas punggung atau biasa disebut carrier. Yang berikut yaitu tali pengaman untuk menjaga-jaga pada saat para pendaki mengalami kesulitan dengan trekking yang kurang memungkinkan. Dan yang berikut adalah trekking pole, sepatu dan tenda. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Dah, Iya.
Kan dia lupa lagi loh. Satu, dua, tiga. Ketiga. Aman, tertib, tanpa bahaya. Merapilah patut. Jadi kita akan mempresentasikan merapi patur yang ada di Kaligraf. Yang pada yang kedua dari cuaca tidak menentu, dan yang ketiga ada debu vulkanik dan angin kencang. Untuk yang pertama kita sebutkan Gunung Merapi. Jika teman-teman mau berwisata di Merapi Lapantung, bisa dipastikan Gunung Merapinya sedang aktif atau siaga atau enggak. Yang kedua cuaca tidak menentu, karena di sana banyak debu dan banyak angin. Yang kedua cuaca tidak menentu. Nah, cuaca tidak menentu nih. Apabila di sekitaran Merapi itu tidak menentu, selalu waspada apabila terjadi bahaya. Kemudian Selanjutnya ada tindakan berisiko yang dimana di sini ada ya, lanjut. satu, tidak menggunakan sabuk pengaman saat medis. Yang kedua, menggunakan aktif secara vulkanik. Yang ketiga, tidak memakai helm atau pelindung kepala. Dan terakhir, mengabaikan instruksi pemandu wisata. Nah, jadi apabila jika melakukan hal-hal yang seperti ini, maka nyawa kalian akan berbahaya. Nah, selanjutnya untuk panduan keselamatannya, di sini ada beberapa. Yang pertama itu pengecekan kondisi fisik, yang kemudian ada penggunaan APD wajib. Yang ketiga pengecekan kendaraan, semisalnya seperti apabila ada yang seperti mesin atau ban atau kendaraannya itu, jadi harus selalu dicek di setiap kendaraan. Nah, kemudian briefing driver dan kru. Jadi sebelum memasuki tempat wisata, kita harus melakukan diskusi sebentar supaya dalam berwisata ke sana itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk yang selanjutnya briefing dengan wisatawan itu seperti kita kasih apa saja sih yang harus dibawa oleh wisatawan, apa saja yang harus dipatuhi oleh wisatawan, dan apa saja yang tidak boleh wisatawan lakukan saat wisata. Kemudian patuh pada pemandu wisata. Jadi di setiap peraturan itu harus diikuti ya, terutama untuk memandu di sekitaran lokasi ya. Kemudian sesuaikan kecepatan jeep. Jadi untuk driver selalu diperhatikan kecepatan dalam berkendara ya. Dan terakhir berikan informasi objek wisata. Jadi dari pemandu diharapkan untuk memberikan informasi terkait di sekitar lokasi wisata itu. Sekian dari kelompok Merapi Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi-pagi Bu. Pagi-pagi Kak. Siapa kita? Leka. Siapa kita? Leka. Komodo berbisa bro. Oke.
kita menjelaskan prosedur yang sebelumnya. Terima kasih. Jadi kita akan menjelaskan sedikit latar belakang dari silakan dari Komodo. Nah, Pulau Komodo ini terletak di Pulau Flores bagian barat di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo. Nah, ini kita menerapkan K3 di TNK atau Taman Nasional Komodo, dan ini ada beberapa poin penting yang harus dijalankan di Taman Nasional Komodo. Yang pertama itu kita melakukan briefing sebelum melakukan tour. Kita harus melakukan registrasi resmi atau diberikan arahan dari pemandu kepada wisatawan supaya tidak dari hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus melakukan briefing sebelum masuk ke TNK-nya. Yang kedua itu selalu bersama pemandu wisata. Nah, karena TNK ini salah satu hewan yang luas, yang komodo hewan yang sangat luas, jadi kita harus selalu bersama dengan pemandunya supaya tidak terjadi sesuatu atau menjadi risiko terhadap wisatawan. Jadi kita harus berdekatan atau selalu bersama dengan para pemandunya. Yang ketiga itu jaga jarak dengan komodo. Nah, minimal di komodo itu jaga jaraknya itu 5 meter. Itu ya minimal 5 meter atau maksimalnya 10 meter. Kalau teman-teman perempuan yang sedang berhalangan itu harus jaga jarak karena komodo ini sangat indera penciuman ini sangat tajam sekali, sangat itu sekali dengan darah manusia. Jadi untuk teman-teman perempuan jadi harus jaga jarak kalau misalnya berdekatan atau foto dengan komodonya gitu. Dan juga jangan memberi makan atau mengganggu satwa liar ini karena dapat terjadi sesuatu atau memakan wisatawan. Jadi di TNK itu melakukan ada regulasi di mana wisatawan tidak boleh memberikan makanan atau mengganggu satwa liar seperti itu. Dan juga sampahnya itu tidak boleh buang sembarangan, harus dibawa pulang atau ya simpan di tas atau bawa plastik sendiri. Sekian. Aduk apa semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat petualang yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok Rifting Sungai Elo akan mempresentasikan konsep K3 yang telah kami susun teman-teman semuanya. Jadi biar teman-teman semuanya ketika berkunjung ke salah satu destinasi Sungai Elo, teman-teman semuanya bisa memahami apa aja yang diperlukan, apa aja yang disiapkan. Nah, untuk yang pertama kita harus melakukan ada protokol-protokol yang harus teman-teman lakukan di sini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Syafina. Nah, apa aja sih yang wajib dilakukan sebelum kita rafting itu? Yang pertama, pastinya gunakan uniform untuk keselamatan kita. Yang kedua, ikuti briefing dan instruksi ini sangat penting sebelum kita melakukan rafting di Sungai Elo. Lalu, pastikan tubuh Anda dalam keadaan fit dan lakukan pemanasan. Yang keempat, jaga posisi duduk untuk pegangan saat arm jeram. Yang kelima, kompak dayungan, komunikasi jelas. Lalu yang keenam, bila jatuh mengaku harus menghadap kaki ke depan. Lalu ada juga larang-larangan yang akan dijelaskan oleh Aska. Baik, selanjutnya untuk larangan. Yang pertama itu dilarang melepas helm atau life jacket dalam kondisi apapun. Jadi peserta dilarang melepas helm dan life jacket karena dua perlengkapan ini adalah pelindung utama saat rafting di Sungai Elo. Lalu yang kedua, berdiri atau pindah posisi di perahu. Jadi peserta dilarang berdiri atau pindah posisi tidak sesuai dengan guide yang ada di atas perahu, takutnya nanti perahu terbalik atau posisi tidak seimbang jadi perahunya bisa terguling. Lalu selanjutnya yang ketiga, membawa barang tanpa dry bagging. Jadi sebaiknya barang-barang itu saat di loket sebelum kita melakukan rafting di Sungai Elo, atau kalau ingin membawa sebaiknya menggunakan dry bag agar barang tidak basah, berceceran ataupun rusak. Lalu yang keempat, merokok tidak dibuang sampah ke sungai. Jadi peserta dilarang merokok atau
buang sampah ke sungai, selain menyebabkan lingkungan rusak, itu juga bisa membahayakan waktu resting. Dan yang terakhir, panik atau melawan arus. Jadi misalkan peserta dilarang panik atau melawan arus. Jadi ketika sedang ada arus yang melawan itu sebaiknya ikuti instruksi guys. Baik, itu saja untuk larangannya. Selanjutnya kita ke perlengkapan. Baik, selanjutnya itu perlengkapan yang perlu dipersiapkan jika ingin melakukan ingin melakukan resting di sungai Cebol. Yang pertama itu ada helm ya. Jadi helm ini fungsinya untuk apa sih? Jadi jika kita rafting biasanya itu kan banyak batu di sungai. Jadi kalau kita pakai helm, kepala kita bakalan aman dari benturan-benturan yang terus berikutnya ada life jacket. Life jacket itu berfungsi agar kita dapat mengapung saat kita tidak sengaja terjatuh di sungai. Yang berikutnya ada pedal, yang berikutnya ada sepatu anti slip atau sandal yang tidak lukis, dan yang terakhir ada pakaian di sungai. Jadi itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tuh, oh ada kakak semua yang tidak kalau pelakunya awas sedia. Oke. Gak bahaya tak? Enggak dong, kan sudah menerapkan prinsip K3. Jocis. 1, 2, 3. K3, kerja aman itu wajib. Kecelakaan, no. Keselamatan, go. Safety first, experience zero. K3 saya, kelompok padat berkarya. Siapa kita? NTB Udano. Dan teman-teman, kami akan menjelaskan sedikit dari track ini. Jadi Padar merupakan salah satu destinasi yang Kabupaten Balon. Jika teman-teman berkunjung ke TNK, pasti kalian akan melewati Padar. Sebenarnya banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Padar, namun sekarang kita fokus ke trekkingnya. Jadi ketika teman-teman mau ke Padar, kalian harus perhatikan dulu. Memang sebelum itu pemandu sudah menjelaskan segala yang harus diperhatikan oleh para pengunjung, namun dari teman-teman sendiri harus lebih detail memperhatikannya. Yang pertama, Padar itu sebenarnya dia punya dua aktivitas, di air dan di darat, namun kita lebih fokus ke trekkingnya. Ketika teman-teman berkunjung ke sana, teman-teman harus menaiki anak tangga sekitar 800 sampai 1000 anak tangga. Nah, aktivitas ini jelasnya tidak mudah dan tidak diminati banyak orang, terutama mungkin minatnya lebih ke remaja sih ya teman-teman. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan yaitu kesiapan diri. Apabila teman-teman memiliki riwayat penyakit seperti asam lambung atau asma, disarankan untuk tidak ikut ke Pulau Padar. Yang kedua, berpakaian lengkap dan kalian harus menggunakan sepatu yang nyaman, karena di sana itu dia tekstur tanah itu kayak berkait ya. Jadi itu gunanya untuk menghindari aksiden lainnya kayak tergelincir ataupun jatuh di area trekking. Yang ketiga yaitu membawa bekal atau obat-obatan yang diperlukan, terutama air ya. Nah, yang terakhir itu harus tetap berada di jalur trekking dan mengikuti arahan petugas. Dan ada hal penting yang harus diperhatikan lagi, yaitu yang pertama menghindari kegiatan yang ada api, karena di sana itu rentan rumputnya itu kayak gersang gitu, jadi mudah terbakar. Yang kedua, tetap mengikuti rombongan lainnya di jalur trekking. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan ataupun kencing sembarangan. Yang terakhir yaitu kita harus menghormati alam dengan cara tidak boleh merusak alam dengan menginjak-injak tumbuhan yang ada di dalam. Oke, itu yang presentasi dari kami. Harapan saya kuning tidak ada kesalahan. Terima kasih. Ayo 1, 2, 3. Gua jomblang, Anda aman. Gua jomblang, Anda aman, kami tenang. Gua jomblang, keselamatan Anda prioritas kami. Oke.
Oke teman-teman dan para Pak dosen dan kakak-kakak sekalian, kali ini saya akan memberikan SOP atau standar operasional pengamanan di Goa Jomblang. Yang pertama itu dari alat-alatnya, teman-teman. Gunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, harness itu seperti sabuk di dunia outdoor yang bisa digunakan di dunia outdoor, dan juga sepatu anti slip, dan juga seperti celana yang berbahan quick dry atau bahan cepat kering, teman-teman. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terkait yang nomor 2, yaitu akan ikuti arahan pemandu wisata. Jadi inti dari poin ikuti arahan dari pemandu wisata itu untuk pencegahan terhadap wisatawan yang melakukan terjun langsung di dalam Goa Jomblang ini. Jadi karena seperti yang kita tahu di dalam Goa Jomblang terdapat banyak bahaya yang bisa terkena terhadap wisatawan. Selanjutnya yang ketiga itu SOP yang ketiga itu adalah periksa kondisi fisik sebelum turun. Jadi kami selaku membuat poster ini memberikan saran bahwa kalau ada yang ingin berkunjung ke Goa Jomblang itu harus memberikan surat keterangan sehat agar para pengunjung di sana itu dapat kami ketahui mereka dalam keadaan kondisi fisik yang seperti apa. Jadi kami dapat melakukan penanganan yang baik untuk mereka. Selanjutnya mungkin yang keempat yaitu jaga kebersihan dan kelestarian alam, yang dimana wisatawan dilarang membuang sampah atau merusak vegetasi. Yang dimana kita semua tahu bahwa sampah itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pastinya tidak di Goa Jomblang ini lingkungannya tercemar, ya pasti lawannya pasti bakalan turun, citranya bakalan turun. Selanjutnya yang kelima, gunakan pakaian yang sesuai. Seperti pakaian yang tadi, pakaian yang menggunakan bahan quick dry atau pakaian yang cepat kering, dan juga pakaian yang aman seperti tidak menggunakan jeans dan menggunakan celana training outdoor. Mungkin kesimpulannya Saya akan memberikan kesimpulan terkait sama SOP yang ada di Goa Jomblang. Jadi strategi ini, SOP ini kami sesuaikan dengan bahaya yang terjadi, bahaya yang ada di Goa Jomblang. Saya akan memberikan beberapa contoh bahaya yang ada di Goa Jomblang. Yang pertama itu adalah lumpur yang tebal. Lumpur yang tebal itu berada di dasar Goa Jomblang. Terus yang kedua, minimnya pencahayaan. Terus yang ketiga, batunya itu yang di dasar itu sangat tajam. Maka dari itu kami menentukan 5 poin sebagai pencegahan penanganan keselamatan wisatawan, karena keselamatan wisatawan itu adalah prioritas dari kami. siap aman. Ayo, saat semangat dibagikan. Siap aman. Siap, sangat-sangat aman. Ketiga, Sangat-sangat jaga. kawas sekidang. Aman, semangat, lestari. Jadi hari ini kami akan memaparkan singkat tentang K3 di Kawah Sikidang Dieng. Jadi Kawah Sikidang Dieng itu adalah salah satu kawah yang masih aktif. Dia memiliki gas beracun, tanahnya yang masih labil, dan suhunya yang masih sangat panas. Jadi K3 itu masih penting di Kawah Sikidang Dieng. Kita juga sudah menyiapkan poster untuk wisatawan agar lebih mematuhi aturan di kawasan tersebut. Seperti contohnya, yang berikut syarat untuk wisatawan Kawah Sikidang Dieng itu yang pertama yaitu topi biasa atau topi rimba. Nah, gunanya itu melindungi kepala dan wajah dari sinar matahari langsung. Dan yang kedua yaitu kacamata hitam. Gunanya yaitu melindungi silau dan melindungi mata dari debu serta sinar UV. Nah, lalu di sini ada jaket menyerap keringat. Lebih baik kita menggunakan jaket menyerap keringat ini agar aktivitas berjalan dengan lancar. Dan juga kita memakai jaket waterproof untuk melindungi dari hujan dan juga dari percikan-percikan uap di Kawah Sikidang. Lanjut. Yang berikutnya celana training. Ringan dan fleksibel, memudahkan bergerak di jalur wisata yang
kurang merata. Dan trekking pole ini membantu menjaga keseimbangan dan mengurangi beban kaki. Dan yang terakhir sepatu trekking memiliki strip kuat untuk mencegah tergelincir dan melindungi kaki. Jadi ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Ya. Oke, keselamatan scuba diving Pulau Hoga. Nah, jadi di sini itu kita udah bikin poster ketiganya. Itu tuh jadi Pulau Hoga ini tuh terletak di Wakatobi dan dia itu memberi kayak keindahan alamnya itu seperti ada terumbu karang yang bagus, terus biota alamnya juga banyak. Nah, oleh karena itu banyak yang pada dari malam sana dan kita harus mengedepankan konsep-konsep ketiga sebagai berikut. Jadi di sini kita tiga kali ya. Kalau untuk keselamatannya, yang pertama harus pakai masker. Yang kedua, gaun. Ketiga, regulator dan Banteng dan BCD, pisau selam, pin, wetsuit, scuba wet belt, terus ada gas komputer, terus ada snorkel. Terus di sini kita tulis ada langkah pencegahan dan potensi bahaya. Jadi langkah pencegahannya itu tuh biasanya harus cek alatnya sebelum menyelam, terus mengikuti instruksi karena pasti ada guide-nya. Terus itu nggak boleh menyelam sendirian. Oleh karena itu ada guide tadi. Terus menjaga di atas kedalaman. Terus memahami sinyal dengan sinyal tangan bawah air, terus menghindari menyelam saat tidak fit karena itu bisa menjadi potensi bahaya. Lalu potensi bahaya juga yang berpotensi saat melakukan scuba diving. Kenalan tuh Bang. Pertama, tekanan air dan stabilan oksigen itu aman di sana. Yang kedua, arus kuat dan cuaca ekstrim. Yang ketiga, kerusakan alat selam. Yang keempat, luka dari karang atau hewan laut. baik, sekian presentasi dari kita dari Pulau Hoga. Terima kasih. Yeay. Ketiga, siap. Aman, mantap. Kerja, selamat. Kita hebat. Tanggung jawab. Inspirasinya dari anak aneh nih, Watu Gedog ini. Assalamualaikum, shalom. Terima kasih. Kali ini kami akan memaparkan terkait SOP skydiving di Karimun Jawa. Nah, yang pertama adalah peralatan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah parasut utama. Parasut utama ini membantu penerjun agar penerjun bisa aman saat mendarat atau saat di udara. Dan yang berikutnya ada helmet. Helmet ini membantu agar jauh dari benturan saat udara ataupun saat mendarat. Dan yang berikutnya adalah parasut cadangan. Apabila parasut utama ini gagal bekerja, maka pakailah parasut cadangan. Dan yang berikutnya adalah pelindung atau pelindung mata, membantu untuk menutup angin yang kencang saat udara. Dan yang berikutnya adalah yang sulit dan altimeter. Altimeter ini membantu agar penerjun tahu seberapa tinggi dan kapan mereka menarik parasut tersebut. Dan yang berikutnya adalah persiapan sebelum diri. Pertama, pastikan kondisi ini sangat penting karena kondisi tubuh kita harus sehat. Yang berikutnya adalah periksa cuaca dan arahan. Yang ketiga, lakukan speed keselamatan. Yang keempat, menggunakan peralatan standar. Lalu saat melakukan skydiving, patuhi dan agar pada saat lalu gunakan trik yang stabil agar turun kontrol dan tidak
aman agar jaga jarak aman agar mencari kata-kata tadi. Lalu sadar kemudian dan saat darurat melakukan cadangan gerak namanya gagal pulsa. Kedua, malah agar tidak terjadi kemudian hindari bahaya seperti pohon, bangunan dan air. Keempat, darat dengan penerapan kaidah ini, dengan penerapan kaidah yang benar-benar baik, keadaan ini bisa dilakukan dengan aman berisiko dan memberikan pengalaman tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke, Izin. Blue fire. Meledak. Yeay. Dari kelompok kawan student akan menjelaskan tentang mengenai tentang tugas yang kerja. Jadi Kawah Ijen ini salah satu gunung yang aktif yang terletak di Indonesia, terutama dia berada di Jawa Timur, perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Dan Gunung Ijen ini salah satu yang paling terkenal di dunia karena dia mempunyai api yang berwarna biru, dan itu cuma ada dua di dunia, yaitu yang satu di Indonesia dan yang kedua ada di Islandia. Dan di sini dalam poster kami ini kami hanya menuliskan syarat untuk pendakian. Mungkin akan dijelaskan sama teman saya. Untuk peralatan yang wajib dibawa, yang pertama ada tas garir, yang kedua ada jaket hangat, yang ketiga sepatu gunung, keempat senter, kelima jas hujan, keenam peralatan camping, ketujuh kompas, dan yang terakhir rem. Untuk penggunaan ketiganya saat kita menuju ke salah satu gunung itu, kita harus menyiapkan kesiapan fisik dan mental kita. Yang kedua, surat izin dan pendakian. Nah, kalau kita ingin mendaki ke gunung, kita harus menyiapkan surat izin biar terdata saat kita nyasar atau kita hilang di tengah-tengah hutan gitu, bisa dicari biar lacak. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan. Kita kalau kita ingin mendaki ke gunung, kita harus menyiapkan perlengkapan P3K, obat-obatan. Kesimpulannya, jangan lupa untuk mempersiapkan jika mau mendaki, peralatan wajib untuk digunakan. Terima kasih dari kelompok Gunung Ijen. Oke. Yeay. Yes. Nah, oke lanjut. Nah, jadi kami akan menjelaskan prosedur keselamatan di Tinggi Alor. Nah, untuk menyiapkan sebelum menyelam itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada cek kesehatan sebelum menyelam. Jadi yang disiapkan itu cukup tidur, tidak pilek atau flu, dan tidak pusing. Nah, yang kedua itu ada cek peralatan sebelum menyelam. Nah, jadi semua alat berfungsi seperti tabung oksigen, terus body check, dan partner selam. Nah, yang ketiga itu perencanaan menyelam, batas kedalaman, itu ada batas kedalaman, dan penyelaman, sinyal tangan, dan partner selam. Dan next kita akan ke Saat di dalam air penting juga kita selalu bersama dalam partner selam. Saling jaga jarak pandang bersama partner supaya tidak bertabrakan. Terus pantau alat ukur, rutin cek tekanan udara dan batas kedalaman menyelam. Ketiga, naik perlahan, wajib melakukan safety stop setiap 5 meter, itu kayak mengatur pernapasan setiap 5 meter. Nah, lanjut.
jangan tahan napas lama-lama ya nanti. Jangan panik, itu sangat penting ya kalau di dunia penyelaman itu. Kalau panik itu kan jangan melewati batas kedalaman untuk ketentuan dari peraturan. Kemudian evaluasi selama menyelam, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup. Kemudian jika ada nyeri sendi, mual, dan pusing, segera periksa tubuh. Jadi cukup sekian dari kelompok kita di divisi Alor. Jika ada kesalahan kata atau obrolan, mohon maaf. Terima kasih. Yeay.